Selamat menonton, dan jangan lupa di-subscribe ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Aja siap sini. Pintu tak kawin lagi. Yang saya hormati segenap keluarga besar almarhum almarhumlah Bapak Haji Fathur Rahim. Sini ada Pak Haji Mansur, Pak Haji Heri, dan seluruh keluarga. Mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita yang kita hormati, kita muliakan, Ustaz Haji Nurman Syam, Mata'anallahu bitul hayati, Ustaz Qasim, juga para orang tua, ada Pak Haji Sunario, Pak Haji Hadi, dan semua bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya pada malam hari ini dan seterusnya senantiasa dilimpah curahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita dunia akhirat terutama diberikan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang salih salihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya, hidup kita senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu juga kita mendoakan seluruh masyarakat yang saat ini sedang ditimbang musibah, longsor, banjir dan seterusnya, yang meninggal, dan kita doakan yang muslim dan sudah meninggal diberikan limpahan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup, muslim yang masih hidup, yang sedang tertimpa musibah, diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan jalan keluar terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan negara kita, wilayah kita, tempat di mana kita tinggal juga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah tentu tidak ada yang kita inginkan, tapi juga tidak bisa kita hindari. Ada yang sifatnya memang alamiah, artinya itu sudah menjadi murni takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada memang yang menjadi ulah manusia. Ada satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 41, "Dhaharul fasadu
fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Memang adanya kerusakan baik di fil barri di darat, fil bahri di lautan, itu pada dasarnya adalah bima kasabat aydin nas, adalah ulah dari tangan-tangan manusia. Tujuannya apa? Lidziqahum ba'dalladzi amilu, agar semuanya ngerasain akibat perbuatan sebagian dari umat manusia. Allah harapkan la'allahum yarji'un, agar mereka itu bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu musibah yang memang menjadi ulah manusia. Tapi ada juga musibah yang memang sudah menjadi bagian takdir Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa keterlibatan manusia. Gunung meletus, tak bisa manusia itu hindari atau elakkan. Itu sudah memang betul-betul murni takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tsunami, nggak ada yang bikin bisa tsunami. Itu sudah memang sudah menjadi bagian takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita mendengar ya ada prediksi megatrust, tsunami skala raksasa, ya, yang mungkin tingginya bisa 20 sampai 30 meter, ya, dari mulai ujung Aceh sampai ujung Papua, katanya begitu, ya. Itu katanya sudah nggak bisa dielakkan lagi oleh BMKG. Selalu kita baca ya di di HP kita masing-masing, selalu ada peringatannya dan segala macam. Tapi dengan doa kita dan banyaknya zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang dikhawatirkan boleh jadi akan dihindari atau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara ilmu ya, ilmu bumi bahwasanya memang gempa yang kemudian diikuti oleh tsunami itu memang harus ada, katanya begitu, harus terjadi. Ya. Baiklah, kita mungkin mengatakan terjadi berdasarkan analisa ilmu pengetahuan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala punya sekian banyak cara untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gempa atau tsunami tetap terjadi misalnya gitu. Tapi sama Allah Subhanahu wa ta'ala dicicil gitu Pak Mansur. Misalnya nih, tsunami 9, skala Richter terjadi. Tapi istilah saya tadi dicicil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini di Aceh misalnya atau di Pulau Jawa, yang 9 tadi diangsur sama Allah. 4 dulu, besok 4 lagi, besoknya 2, kan 9 juga. Tapi dicicil karena ini sama Allah dibagi-bagi. Akhirnya apa? Kerusakan yang dikhawatirkan itu nggak terjadi. Ya, tsunami-nya tercatat tetap 9, skala Richter, cuma dibagi-bagi sama Allah. 4, 2 gampangnya gitu, atau 3. Kan jatuhnya 9 juga. Nah, tapi tadi ya. Itu mungkin terjadi kalau kita ini pertama ya menyadari diri sebagai hamba yang lemah. Allah senang tuh kalau ada hamba-hamba yang punya kesadaran bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang gak bisa ngapa-ngapain. Itu Allah senang. Nah, jadi kebiasaannya kalau begitu Allah gak akan berikan sesuatu yang
tidak bisa dia tanggapi, tidak bisa dia lakukan. Ya, longsor akan terjadi, tapi tadi dicicil lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengharapkan apa yang juga pernah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Rasulullah SAW itu ya sama Allah dicicil di zaman sekarang di mana kita hidup. Apakah di tangan kita semua yang ada di sini? Ya, yang jelas tidak bisa sifatnya pribadi-pribadi. Kalau kita takwanya, kalau kita baiknya, kalau kita solehnya, kalau kita berimannya secara berjamaah, maka itulah yang menjadi landasan atau yang menjadi satu wasilah di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita kemurkaan. Tapi kalau kita imannya, kita solehnya, sifatnya personal, pribadi-pribadi, digulung. Nah, makanya pentingnya orang itu apa? Baiknya apa? Berjamaah. Solehnya berjamaah, mukminnya berjamaah. Kalau sendiri tetap digulung sama Allah Subhanahu wa taala. Menlu doang kata Allah. Ya, tapi kalau kita baiknya, solehnya, imannya secara berjamaah, kumpulnya juga berjamaah, maka yang banyak ini akan membuka pintu langit. Turunnya di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Turunnya tidak jadi bencana yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu selalu kita bicara di Quran itu isinya berjamaah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Enggak ada Quran. Hei orang atau satu orang tub. Tub berarti satu orang tuh. Tapi Allah bilang tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah oleh kalian. Bertobatlah oleh kalian. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kalian. Enggak satu. Ini selalu dalam bentuk jamak. Artinya apa? Dalam bentuk kebersamaan. Karena itu ya sekarang dari kita mempelajari, kita belajar ini. Ya. Dari musibah yang ada ini bahwa kita betul-betul harus berjalan bareng dalam kebaikan. Bersama-sama dalam kebaikan, ya ngaji bareng, kumpul untuk kebaikan juga bareng, sama-sama bareng. Kayak umat Islam hari itu kumpul ini banyak dan saya ikuti sama Pak Haji Suyo. Ya saya juga diajak karena diajak baik sama Pak Haji Suyo. Jadi saya ikut. Saya Pak Haji Suyo, Ustaz Kededi beberapa orang. Ya kumpul bareng. Nah boleh jadi karena kumpulnya barang itu orang nggak ngapa-ngapain, artinya nggak ngapa-ngapain, tidak ada agenda-agenda yang muluk-muluk. Udah kumpul aja, ya sholat, ya dengerin mau itu hasanah itu aja. Kan itu aja bagi saya. Tapi Allah memang lihat yang kumpul baik itu, ya bagi Allah punya nilai sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita ambil pelajaran musibah itu ya yang terjadi dari ujung Sumatera sampai Sumatera Barat di Padang ini, bahwasanya kumpul bareng dalam rangka kebaikan, ijtima bareng dalam rangka kebaikan itu sesuatu yang sangat penting. Kalau kita cuma zikir sendirian, baca Quran sendirian, tahajud sendirian, sama Allah nggak kurang dipandang. Walaupun kita solehnya udah sangat apa? Soleh luar biasa. Tapi personal sifatnya pribadi. Itu nggak dipandang sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kumpulnya bareng, ngaji bareng, ya bersama-sama dalam keimanan, bersama-sama melakukan amal soleh. Meskipun yang kita lakukannya nggak muluk-muluk, kumpul, sholat berjamaah, zikir sekedarnya, nggak banyak-banyak ribuan, tapi itu
yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa? Salat berjamaah. Ya, Nabi sudah menegaskan salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian. Para ulama menjelaskan begini. Ada orang salat sendiri khusyuk. Kalau salat bareng-bareng atau berjamaah dia mengaku enggak khusyuk. Mana yang lebih baik? Tetap salat berjamaah yang tidak khusyuk jauh lebih baik daripada salat sendirian yang khusyuk, gitu nih. Salat berjamaah yang tidak khusyuk itu jauh lebih utama daripada salat sendirian yang khusyuk. Nah, ya. Jadi ibadah bareng itu memang punya keistimewaan sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ya didapat kalau kita beribadah cuma sendirian. Nah, ini pentingnya kita semuanya baik tapi dalam kondisi bareng-bareng berjamaah. Kita makan bareng-bareng sama makan sendirian jelas nilainya ya lebih baik makan tadi bareng-bareng. Karena itu Rasulullah SAW aja ya jarang Nabi itu makan sendiri, jarang. Nabi selalu menyempatkan makan itu bersama sama dengan para sahabatnya. Selalu Nabi mengajak. Bahkan kalau Nabi dibagi hadiah berupa yang bisa dimakan, itu Nabi selalu memanggil para sahabat. Untuk apa? Untuk makan bareng bersama beliau. Kenapa? Di situ ada tangan-tangan yang bersama dan disitulah ada keberkahan. Jadi al-barakatu ma'al jamaah. Berkah itu apa? Ada bersama jamaah, artinya bersama-sama dengan orang lain. Diberikan itu segala keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun musibah, ya itu memang begini. Kalau bicara secara mendalam, secara filosofis, yang terjadi ini termasuk musibah. Ya. Musibah itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bumi diciptakan. Itu Quran kita baca dalam surah Al-Hadid 22, 23. Ma'asaba min musibatin fil ardi wa fi anfusikum. Tidaklah itu musibah yang terjadi fil ardi wala fi anfusikum, baik yang ada di bumi atau yang menimpa diri kalian, itu sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan min qabli an nabru'aha, sebelum Allah menciptakan apa? Bumi. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk musibah yang kemarin di Aceh sampai di Sumatera Barat, bumi belum ada, udah ada bahwasanya jam sekian, hari sekian terjadi musibah. Jadi persoalannya bukan soal musibahnya tapi mensikapinya. Ya tentu tadi ada namanya muhasabah, agar pemimpin-pemimpin ini dari mulai yang kecil sampai yang besar juga melihat jangan sampai hutan ditebang, pohon-pohon ditebang dan lain sebagainya. Itu namanya mengambil mengambil ibrah dari musibah yang terjadi. Tapi kalau yang sudah terjadi, nah bagaimana kita ini meresponnya? Ya tentu dengan muhasabah dan juga bersabar dan lain-lain sebagainya. Karena memang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah fil kitab. Sudah di catatan Allah Subhanahu wa taala min qabli an nabru'aha. Sebelum Allah menciptakan bumi, catatan apa yang terjadi itu udah ada. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya pertama? Ya, likaila tayasu ala ma fatakum. Jangan kalian begitu kehilangan, merasa sudah nggak punya apa-apa lagi. Jangan merasa putus asa.
Jangan kalian berputus asa dari apa yang udah hilang. Hilang rumah dan segala macam. Ya, tujuannya itu. Jangan kita berputus asa dari kehilangan itu semuanya. Tujuannya ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama. Yang kedua, wala tafrahu ala ma atakum. Jangan juga terlalu euforia atau terlalu gembira dengan nikmat yang kita dapat. Sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hilang jangan terlalu ditangisi. Yang udah ada yang dapat jangan terlalu dibangga-banggakan. Karena kita nggak tahu ya yang hilang itu kapan. Nah, termasuk kehilangan nyawa atau ruh diri sendiri. Nah, jadi itu diantara pesan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ada ujian, kenapa ada musibah yang menimpa alam, yang menimpa sekelompok orang atau yang menimpa diri kita sendiri. Malah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an?" Ya Rasulullah, siapa orang yang ujiannya paling berat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya, para nabi yang ujiannya paling berat. Nabi kan kekasih Allah. Tapi apa? Tapi ujiannya paling berat. Memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yubtala al-mu'minu ala hasabi dinihi. Seorang mukmin itu akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung agamanya. Fa in kana fi dinihi salabatun zida fi balai. Kalau seorang mukmin ya imannya salabah apa? Kokoh. Ujiannya ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fi dinihi riqqatun khuffifa anhu. Kalau agama seseorang itu riqqah, tipis, khuffifa anhu, ya ringan aja. Semakin pohon tinggi kan juga ujiannya banyak. Ya rendah ya berarti anginnya nggak ada, tapi diinjak orang. Tinggal kita pilih, itu ya tadi pilihan mau tegap berdiri atau diinjak orang, itu masing-masing kita. Kata Rasulullah SAW, wa ma yazalul bala'ul bil mu'mini hatta yamshiya 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'atun. Yang namanya bala, yang namanya bencana, yang namanya ujian akan terus membersamai orang mukmin. Tujuannya apa? Sampai ketika dia hidup di dunia, di akhir hayatnya dia udah nggak ada dosa lagi. Itu tujuannya ujian itu sebenarnya baik buat kita. Sampai di satu titik akhir hayat hidup kita sudah nggak ada dosa lagi. Dari mulai yang biasa sampai yang sakit segala macam itu sebenarnya apa? Kita sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika ajal menjemput kita udah bersih, udah nggak ada lagi. Itu Nabi yang menyampaikan. Wa ma yazalul bala'u bil mu'mini hatta yamshiya 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'atun. Yang namanya ujian itu akan terus membersamai orang mukmin sampai dia ada di dunia ini, di akhir hayat tidak ada lagi apa? Dosa yang dia miliki. Jadi sudah dalam keadaan bersih. Itulah yang dimaksud dengan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Jadi yang dimaksud panggilan radiyatan mardiyah, kalau seorang mukmin itu apa? Hidupnya ya penuh tadi tantangan.
Makanya ada hadis yang indah, ada hadis yang indah dalam Sahih Muslim. Berarti hadis ini sahih. Nabi katakan begini, ajaban li amril mu'mini. Betapa mengagumkan urusan seorang mukmin. Ajib, nah, kan ajib. Ini yang ngomong Rasulullah. Ajaban li amril mu'mini. Betapa ajibnya, betapa mengagumkannya urusan orang yang beriman, seorang mukmin. Ajaban li amril mu'mini. Inna amrohu kullahu khairun. Sesungguhnya semuanya urusannya apa? Baik. Wa ma dzalika illa lil mu'minin. Dan itu enggak bisa dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Maksudnya apa? Semua urusan orang yang mukmin itu baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra'u syakara. Kalau dia lagi dapat sesuatu yang sarra, menggembirakan, mengenakan, membahagiakan, syakara, dia bersyukur. Dapat enak nih kan? Ya kan? Ajaklah kita makan durian gitu. Gampangannya begitu dah. Iya, gampangannya begitu. Atau apalah namanya, ya. Itu tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu dharra'u sabar. Kalau dia ditimpa dharra yang bikin dia pilu, yang bikin dia enggak suka, yang bikin dia sengsara, sabar, dia bersabar. Ujungnya sama-sama apa? Kata Rasulullah SAW, fakana khairan lahu. Yang ini lagi senang tapi dia bersyukur, ya, jadi baik. Yang ini lagi ditimpa musibah, dia bersabar juga baik, sama-sama baik. Jadi senang nggak senang, lagi bahagia atau sengsara, yang namanya orang Islam tetap baik. Tapi kuncinya dua, bersyukur dan bersabar. Nah, itu aja kuncinya dua, ya. Kalau kita dua ini kita amalkan, ya semuanya udah baik. Ada satu ayat begini tentang air nih. Dalam surah Asy-Syura, wa min ayatihil jawari fil bahri kal'alam. Iyasha yuskinir riha fayadlalna rawakida ala dhahri. Salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ini sampan-sampan, kapal-kapal itu bisa berlayar. Ya. In yasha yuskinir riha fayadlalna rawakida ala dhahri. Kalau Allah berkehendak, ini Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan angin. Ya. Sehingga apa? Sampan-sampan, perahu-perahu, kapal-kapal itu ya udah nggak bisa jalan. Mesinnya juga bisa mati. Ini Allah bicara soal kendaraan. Ujungnya adalah inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Itu sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sabar dan bersyukur. Jadi sabar dan bersyukur itu digandeng dalam Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dua sifat ini harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman, oleh orang yang muslim, wajib punya sifat dua. Sabar dan bersyukur. Ini juga dua kunci keselamatan kita hidup menghadap Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh satu saja, harus dua. Sabarin syakur. Bersabar dan bersyukur. Enggak sekali kita harus bersabar, enggak sekali harus kita bersyukur sepanjang hayat kita. Makanya bahasanya sabar, banyak sabar. Syakur, banyak bersyukur. Artinya jangan cuma sekali, harus berkali-kali dan seterusnya sampai mati. Orang itu harus bersyukur dan juga bersabar. Karena tidak ada hidup ini cuma satu. Artinya satu model. Baik orang itu orang biasa, artinya rezekinya biasa, atau orang yang rezekinya banyak.
nggak punya masalah, nggak ada. Haji Mansur, fulus banyak. Ada nggak ujiannya? Menurut Haji Mansur, kan masih ada ujiannya. Kita kan nggak tahu. Kita ngelihatnya kan, wah enak, uangnya banyak, wah mana? Kita ngelihat dari luar nih kan. Tapi yang ngejalanin pasti punya masalah. Haji Suyo, fulus banyak, ada nggak masalah? Punya nggak masalah? Pasti punya, ada aja masalahnya. Ya, semua orang pasti punya masalah. Ya, orang ulama yang alim bagaimanapun, ya pasti punya masalah. Nggak ada orang nggak ada masalah. Ya, bentang-bentang Ustaz Nurman Sam, karena Ustaz nggak ada masalah. Pasti ada kan? Ada masalahnya, ada masalah. Semuanya orang itu punya masalah masing-masing. Nggak ada orang nggak ada punya masalah. Walaupun raja yang katanya sudah punya semua, bahkan itu kerajaannya namanya apa? Monarki absolut, kayak Brunei atau Bahrain atau Oman, itu kan negara monarki absolut. Tadinya apa? Ya terserah dia mau ngapain, terserah. Nggak ada istilahnya konstitusi, nggak ada, kecuali terbatas. Artinya terserah dia, semau maunya. Pasti punya masalah. Meskipun Sultan Hasan al-Bolkiah yang raja absolut, ya tak terbatas kekuasaannya. Dia raja juga, dia kepala kepemerintahan juga, dia gubernur bank juga, dia menteri keuangan juga. Itu ada berapa puluh jabatan yang punya dia, semuanya dia. Ya, angkatan bersenjata dia jenderal dia, menteri keuangan dia, kepala pemerintahan dia, semuanya dia. Ya, tapi nggak mungkin dia seorang seperti Sultan Hasan al-Bolkiah nggak punya masalah. Pasti ada masalahnya, bahkan banyak masalahnya. Nah, yang terpenting bagaimana. Jadi yang penting bukan masalahnya, bagaimana kita menghadapi masalah. Caranya gimana? Ya bersyukur dan bersabar. Ya dengan kondisi kita masing-masing. Nah, termasuk yang sekarang sedang yang ngalamin ini musibah. Muhasabah pasti. Kenapa? Tadi zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tapi mensikapinya ya nggak ada jalan lain, tadi dua tadi. Bersyukur dan bersabar. Kalau ini selalu kita bawa, kalau kita jadikan patokan dalam kehidupan kita, maka kita akan diberikan segala nikmat, rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan Fatihah khusus untuk almarhumah adiknya Ibu Haji Evi yang bernama Pupun Marpuah binti Haji Herman Suwarsa. Mudah-mudahan almarhumah Ibu Pupun Marpuah binti Haji Herman Suwarsa yang merupakan adik dari Ibu Haji Evi diberikan limpahan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kuburnya dijadikan satu taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah bi niyyatil qabul wa tamam kulli sul wa ma'mul bi jahi sayyidina Rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya juga dengan segala kerendahan hati mengundang seluruh jamaah untuk hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pesantren saya yang insyaallah akan kita laksanakan pada tanggal 21 Desember ini, hari Ahad, hari Minggu, tanggal 21 Desember 2025. Mudah-mudahan kita yang punya waktu bisa kita sempatkan hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga atas
nanti hadirnya pada peringatan Maulid tanggal 21 Desember jam 8 pagi sampai zuhur. Jam 8 pagi sampai zuhur. Nah, sekaligus kita juga akan membuka majelis thariqah Qadiriyah yang akan dibuka oleh cicit dari pendiri thariqah Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Jilani yang sekarang memang sedang ada di Indonesia dan tinggal di sini, yaitu Syekh Ammar Al-Qadiri. Ya, insyaallah beliau sebagai salah seorang cicit daripada Syekh Abdul Qadir Jilani akan berkenan untuk membuka majelis thariqah Qadiriyah yang akan kita laksanakan juga nanti pada tanggal 21 Desember. Mudah-mudahan kita bisa hadir insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainina. Allahumma alif baina qulubina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Yusuf, nanti kita yang kata Kiai jadi kita mau ke Cianjur ya diprogramin lagi Pak Haji Mansur. Jamit kemana tuh mana? Ke rumahnya Pak Haji Rama apa? Khuruj 3 hari dah nisab Jumat Sabtu Minggu. Kemana tuh kemarin kata Kiai Dedi? Ke tempatnya siapa gitu? Ada di Haji Mustafa. Di kebun kopi apa namanya itu? Yang di puncak apa namanya? Sultan Mansur. Yang dingin di mana? Bukan. Mas apa? Gunung Mas apa sih? Puncak ya. Ada khuruj 3 hari katanya gitu. Ustaz Qasim tadi ikut ya. Nah, mudah-mudahan Haji Mansur, amirnya Haji Mansur. Ya. Wa hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tawassalna bi ta'alumi